Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena kita dapat merasakan nikmatnya iman dan juga Islam. Sebelumnya kami mohon maaf kepada pengasuh dan juga guru kita Kiai Haji Dr. Abdul Haris atas kelancangan kita untuk merayakan hari ulang tahun atau milad jenengan pada umur 50 tahun. Apa yang kita lakukan hari ini pada malam hari ini tidak lain hanyalah sebagai wujud sukacita, kebahagiaan kita, karena jenengan telah mengajari kami bagaimana bertutur kata ataupun bagaimana mempelajari ilmu-ilmu agama dan juga hal-hal yang lain yang masih belum bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga pada hari ulang tahun atau milad hari ini, yaitu pada malam hari ini pada tanggal 7 Januari 2021 tepat berumur 50 tahun, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewujudkan harapan dan juga cita-cita, diberi kesehatan, barokah rizki dan juga barokah umur, dan semoga pondok kita tercinta, Pondok Pesantren Al-Bidayah Tegal Besar Jember, semakin maju dan juga semakin bisa memproduksi generasi muslim yang dapat membanggakan guru kita Kiai Haji Dr. Abdul Haris dan juga dapat membanggakan umat Islam pada umumnya. Acara yang kedua yaitu kami menyerahkan kepada Gus Fahir selaku perwakilan dari pengurus untuk menyampaikan sepatah dua kata, kemudian dilanjutkan kepada guru kami yang berulang tahun yang ke-50 tahun, Kiai Haji Dr. Abdul Haris, untuk menyampaikan sepatah dua kata terhadap harapan ataupun cita-cita dan juga keinginan
pada hari kebahagiaan pada malam hari ini. Kepada Mas Fahir dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya para pengurus yang sudah meluangkan waktu, yang sudah meluangkan tenaga, yang sudah meluangkan pikiran serta ide-ide. Sebelumnya mungkin Ibu ini harus ada di sini dulu. Oke, mungkin hanya sepatah dua kata yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan dari putra-putri beliau. Yang pertama, ucapan terima kasih sekali karena telah mendidik kami sedemikian rupa, karena keras terhadap kami, karena memberikan contoh yang baik. Harapan kami yang paling utama untuk Abah yang pertama adalah semoga disehatkan selalu. Amin. Mohon maaf untuk saya dan adik-adik terutama yang mungkin belum bisa untuk sesuai dengan harapan Abah. Tapi Abah sudah lebih dari cukup untuk menjadi seorang figur Abah yang dapat diidolakan oleh semua orang, baik kami maupun santri-santri bahkan orang lain. Yang kedua, semoga umurnya barokah, semoga dapat memberikan manfaat untuk semua orang. Amin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Afa mau mungkin? Kenapa? Kenapa? Kene. Mas Amin. Kene lah. Ya, ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Amin. Dan disehatkan selalu dan masuk surga. Amin. Ya, mungkin itu dari kami berdua selaku perwakilan putra-putri beliau. Tapi ada sosok yang lebih lama menemani beliau dari awal, dari nol sampai kepada titik sekarang ini, yaitu ibu kami tercinta. Mungkin ada sepatah dua kata yang ingin ibu sampaikan buat Abah di umurnya yang 50 tahun ini. Monggo, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan anak-anak saya ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Sedikit dari saya, semoga tetap menjadi pemimpin baik untuk keluarga, untuk santri-santri, untuk lingkungan. Menikah tahun 97, berarti sekarang sudah 23 ya. Mulai pertama kami sudah banyak yang dilalui, ada suka dan dukanya. Semoga kedepannya menjadi lebih baik. Amin.
Semoga santri-santri semua di sini menjadi baik, menjadi pemimpin-pemimpin dalam rumah tangga yang baik, menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat yang baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendoakan, terutama saya pribadi, keluarga saya, sehingga perkembangan pondok, kesehatan, macam-macam itu alhamdulillah patut kita syukuri. Cuman begini sederhananya ya, saya punya kesadaran baru dalam menjalani kehidupan yang sudah 50 tahun ini. Kesadaran baru yang mungkin perlu untuk juga diamalkan dan dipraktekkan oleh semuanya, santri-santri dan seterusnya. Apa itu? Berbuatlah yang baik, maksimal. Gak usah berpikir apakah orang lain berbuat baik kepada panjenengan atau kepada kita. Yang paling penting kita maksimal apa itu? Sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, diupayakan semaksimal mungkin berbuat baik. Jangan kemudian harus ada balasan. Tapi insya Allah kalau seandainya yang kita hadapi itu adalah normal, yang kita hadapi adalah orang yang pada umumnya ketika kita maksimal berbuat baik, pasti akan dibalas yang baik. Itu kesadaran baru saya. Jadi kita tidak usah menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Tuntutlah diri kita yang menjadi kuasa kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk kemudian berbuat baik, itu tidak bisa. Yang bisa kita tuntut adalah diri kita untuk memaksimalkan perbuatan baik kepada bapak kita, ibu kita, kepada anak kita, kepada istri kita, dan seterusnya. Pokoknya berbuat baik. Jangan kemudian tersinggung ketika misalnya ternyata balasannya kurang baik misalnya. Gak usah tersinggung. Ini memang agak kesadaran lumayan tinggi ya. Tapi dalam kehidupan itu menurut saya, orang yang baik itu adalah ketika kemudian diperlakukan kurang baik, itu balasannya adalah baik. Kalau seandainya kemudian diperlakukan baik dan berbalas baik, itu orang normal biasa itu, bukan spesial. Tapi kalau seandainya yang spesial itu adalah kita diperlakukan kurang baik, tapi kita membalasnya dengan baik, itu kesadaran baru saya. Gitu. Ini penting untuk kemudian diterapkan mungkin dalam kehidupan. Insya Allah istri kita akan maksimal berbuat baik kepada kita, anak kita akan maksimal berbuat baik kepada kita, lingkungan kita akan maksimal berbuat baik kepada kita, dan orang-orang yang ada di sekeliling kita itu akan maksimal berbuat baik kepada kita ketika kita mampu memaksa diri kita sendiri untuk maksimal berbuat baik. Ada kesadaran baru itu. Kadang kita sibuk menuntut orang lain, tidak sibuk menuntut diri kita. Kenapa ya? Orang itu kok tidak mau berterima kasih kepada saya?
Padahal saya sudah melakukan ini, padahal saya sudah melakukan ini, padahal saya sudah melakukan ini, padahal saya sudah melakukan ini. Jadi yang dituntut itu adalah orang lain, yang itu tidak bisa kita kuasai. Coba itu direnungkan. Anak kita itu adalah orang lain dari kita, punya pikiran, punya keinginan, pun juga demikian yang lain, yang bukan diri kita, itu adalah orang lain. Gitu. Yang bisa jadi ketika kita tuntut ya ikut pada kita, bisa jadi tidak. Tapi yang memungkinkan untuk kita kuasai, kita tundukkan, itu adalah diri kita sendiri. Itu diperhatikan. Yang memungkinkan untuk kita kuasai, untuk kita tundukkan adalah diri kita. Sebagai seorang suami, maksimalkan untuk berbuat baik kepada istrinya. Panjenengan besok. Sebagai seorang anak, maksimalkan untuk berbuat baik. Apakah kemudian orang tua akan membalasnya atau tidak, itu jangan dijadikan sebagai perhitungan untuk kemudian, karena orang tua saya tidak berbuat baik, ngapain saya berbuat baik? Sebagai seorang murid misalnya, berbuat baiklah. Apakah panjenengan diperlakukan tidak baik, berbuat baiklah. Tapi kehidupan kalau normal, ketika kemudian kita berbuat baik, pasti orang lain berbuat baik pada kita. Kalau normal itu begitu. Itu kesadaran baru yang sekarang saya upayakan untuk saya tundukkan untuk diri saya. Karena seperti tadi dikatakan, saya bagaimanapun juga sedang, namanya guru itu kan digugulan, ditiru. Ya. Lucu kalau seandainya kita yang mau dijadikan figur macam-macam ternyata belum selesai dengan dirinya sendiri. Ini perjuangan memang, menyelesaikan diri sendiri ini perjuangan. Tapi yakinlah panjenengan bahwa itu lebih mudah dibandingkan dengan harus menaklukkan orang lain yang itu bukan diri kita. Orang lain itu adalah memiliki pemikiran, memiliki keinginan, memiliki apa yang itu bukan kita. Yang memungkinkan untuk kita tundukkan dan kita taklukkan itu adalah diri kita. Maksimalkan berbuat baik untuk orang lain. Maksimalkan berbuat baik untuk orang lain. Insya Allah panjenengan, kalau seandainya orang lain itu normal, panjenengan sudah maksimal sama sekali tidak memperhitungkan apakah orang itu akan berbuat baik atau tidak. Itu panjenengan sama sekali tidak memperhitungkan itu. Tapi yang diperhitungkan hanya sekedar dirinya sendiri, yang itu adalah ada dalam kemampuannya. Insya Allah panjenengan pada akhirnya akan mendapatkan balasan. Karena umumnya orang itu normal. Saya sungkan pada orang ini, karena orang ini tidak pernah berbuat jelek kepada saya. Gitu. Jadi mulailah dari itu. Karena bagaimanapun juga pada akhirnya, seperti yang sering saya katakan, ketika saya tadi didoakan semoga masuk surga, yang menentukan untuk kemudian masuk surga atau tidak diantaranya adalah orang-orang yang ada di dekat kita. Istri saya akan bersaksi bagaimana saya ketika menjadi seorang suami, baik atau tidak. Itu besok akan begitu. Anak saya akan bersaksi bagaimana ketika saya menjadi seorang bapak, itu baik atau tidak. Gitu. Ibu saya, mertua saya, semuanya akan bersaksi bagaimana ketika saya menjadi menantu, menjadi anak, itu menjadi anak yang baik atau tidak. Caranya bagaimana? Untuk memastikan orang-orang yang ada di dekat kita bersaksi bahwa kita adalah orang baik. Itu yang saya katakan, maksimalkan diri kita sendiri untuk mempersembahkan perbuatan terbaik kepada siapapun. Karena diri kita menjadi kuasa kita, sebenarnya begitu. Sulit untuk kemudian diterima, ini akan memimpin orang lain, sementara dirinya sendiri tidak mampu untuk ditundukkan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Menjadi lucu kalau seandainya dia sudah mencoba untuk mengarahkan, memimpin dan orang lain, siapapun itu, tapi untuk dirinya sendiri masih bermasalah.
Ini yang sekarang menjadi perenungan panjang saya, ini yang sekarang menjadi PR saya. Semoga semuanya juga seperti itu. Saya sering cerita ini tentang masalah ini. Ada iring-iringan jenazah, ya. Ini diriwayatkan oleh hadis Imam Ahmad, itu banyak, ya. Begitu. Ternyata kemudian setelah itu, pada saat itu Nabi sedang bercengkrama dengan para sahabat. Gitu. Siapa yang meninggal ini? Langsung spontan pengakuan, persaksian itu muncul. Ini luar biasa Nabi. Baik orang ini. Gak pernah marah, gak pernah ini dan seterusnya. Orang ini gak pelit, ini dermawan. Itu yang muncul spontan itu. Apa jawaban Nabi? Wajabat, wajib, wajabat, wajib, wajabat, wajib. Setelah itu kebetulan ada iring-iringan jenazah yang kedua. Ini siapa yang meninggal kalau ini? Kalau ini Nabi, luar biasa. Ini pelit, omongannya sudah gak bisa didengar dan seterusnya. Yang jelek-jelek yang muncul. Wajabat, wajabat. Jawaban Nabi juga begitu. Wajabat, wajabat, wajabat. Ada Umar di situ. Ma wajabat ya Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan wajabat ya Rasulullah? Ada iring-iringan jenazah, secara spontan kami bersaksi bahwa itu adalah baik. Panjenengan menjawab, menegaskan wajabat, wajabat, wajabat sampai 3 kali. Dan ketika ada iring-iringan jenazah yang kedua, kami spontan mengatakan ini kurang baik, ini tidak baik dan seterusnya. Panjenengan wajabat, wajabat, wajabat. Ma wajabat ya Rasulullah. Kemudian muncul hadis yang sangat terkenal. Antum syuhada'ullahi fil ardi, faman athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah, waman athnaitum alaihi syarra wajabat lahul nar. Kamu semuanya ini adalah saksi-saksi Allah di dunia ini. Barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang baik, maka wajib untuk yang bersangkutan surga Allah. Dan barang siapa yang engkau persaksikan sebagai orang jelek, maka wajib untuk yang bersangkutan neraka Allah. Jadi kita ini sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah pada akhirnya kita akan masuk surga atau masuk neraka. Istri kita sangat menentukan apakah kita pada akhirnya akan diakui sebagai orang baik atau tidak, sebagai suami yang baik atau tidak. Anak kita itu juga akan bersaksi besok, ini kurang benar jadi bapak, ini kurang benar jadi ibu dan seterusnya. Itu akan semuanya bersaksi. Oleh sebab itu, perenungan yang sangat serius yang sekarang saya sedang renungkan itu adalah menjadilah sosok yang maksimal berbuat baik kepada yang lain. Janganlah kita menuntut orang lain berbuat baik kepada kita, karena itu adalah di luar kemampuan kita. Yang ada akan ada sakit hati ketika kenyataannya orang lain tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini ya opposite, wis tak kei, wis tak sedekoi, wis tak ini, wis tak ini, wis tak ini. Kok sih pancet tae? Memang orang lain itu punya pemikiran, punya sikap, punya hati, punya yang bukan kita. Dan itu bukan atas kendali kita, tidak bisa itu. Tapi insya Allah kalau kita berbuat baik kepada istri kita, kepada anak kita, kepada siapa yang ada di sekitar kita, insya Allah balasannya akan yang sama. Karena apa? Biasanya seperti itu. Orang berbuat baik itu karena di perbuatan baik. Biasanya seperti itu. Tapi itu jangan menjadi acuan. Yang paling penting maksimallah untuk berbuat baik. Ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, merefleksikan 50 tahun perjalanan, meskipun ini sangat tidak kita duga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi. Taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.
Monggo Yai potong tumpeng di hari spesial ini pada hari ulang tahunnya jenengan, dan kemudian langsung diberikan kepada orang spesial juga pada malam hari ini. Monggo. Siapa ini yang Man ana man ana man ana lakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana lakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum ana man ana man ana laulakum kaifa